tong nyawa handphone atuh. Si Bebeb lagi laporan sama Bebeb ya anjing. Sekarang bucin anjing. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Indo Unggas. Bersama saya Rizky dan rekan saya Kiki. Si Kiki sekarang kalau kalian masih ingat di episodenya sama Kos Ebel kan Doi lagi nyekil. Nah sekarang udah dapet kayaknya ceweknya, dia lagi falling in love gitulah pokoknya mah. Nah sekarang kita ada di mana Kieu? Tepatnya ada di Jalan Bancai di kandangnya Bos Rehan. Ya, jadi udah segini aja. Kan kita jadi tonton nggak bermakna ini. Jadi kita seperti biasa akan membahas Merlok, Kenari Merlok, ya. Akan ada intinya lah, kita berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah yang pengen mulai breeding Merlok atau semacamnya, ya kita akan terus buat konten ini buat berbagi pengalaman lah, itu intinya. Lebih ke pengalaman bisnis lah ya. Kan kalau pengalaman soal pembelajaran beternak, cara menjodohkan kenari itu mah udah banyak di YouTube, kalian cari juga pasti ada. Terus soal review obat dan lain-lain itu udah banyak di YouTube. Obatnya obat burung bukan dumoli. Sama didinya. Enggak terlepas. Sekarang mah kita mau nanya ke pemula. Tapi kieu si ini teh perjalanan traffic nanti edan tang nya parah pisan. Terus modalna oge teu 1 juta 2 juta sih gana kieu. Ya, jadi ya seperti yang saya bilang kayak waktu itu ya, main burung tuh nggak kampungan ya. Seperti yang dinilai sama banyak orang terutamanya anak-anak gaul gitu. Malu belum tentu uangnya gede gitu. Jamin. Saya aja bisa kebeli emas aja. Ya ini Kiki emang konsepnya ria, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa. Oke. Saya mah harus sombong orangnya. Sekarang kita kenalin dulu, sok mangga. Siap. Om, namanya siapa? Nama mah Raihan Ramadan. Nama kandangnya? Nama kandang mah Ray Kanari. Ray Kanari, R-A-I atau R-E-Y ya. Kanari. Rehan, manggilnya Rehan nya. Siap. Rehan mulai beternak kenari atau suka sama burung kenari teh sejak kapan? Sejak pertengahan 2020 sebenarnya mah. Waktu lagi zaman-zamannya corona, kuliah kan online. Cuman mulainya mah dari awalnya mah dari bosen di rumah, pengen ngurus apa dari awalnya mah. Pertama dari ngurus sugar glider, cuman terjadi cuan, jadinya tuh nama buntu. Jaga sugar glider nanti galak, jadi beli burung teh buat pertamanya mah nggak tahu si Merlok teh cuannya gede atau enggak. Dan stigmanya mah pemikirannya mah kalau si kenari Merlok teh sama kayak kenari kuning, putih kayak gitu. Cuman pas lama-lama belajar tentang breeding Merlok, ternyata cuan nanti gede karena sarang. Jadi Rehan ini tuh bisa disebut pemula ya, Rey? Iya, pemula. Belum setahun lah. Belum genap setahun, pemula. Kos yang udah dikeluarin, duit yang udah dikeluarin sampai hari ini nih, sampai kita syuting podcast ini udah berapa deh? Kalau dari semua dari awal sampai yang burung-burung ada yang jelek-jelek sampai sekarang udah ada lebih lah dari 40. Dangukeun goblok. Terserah jangan kasar, enggak, kita mah baik. Jadi ya Rehan menurut saya sih pemula, sama saya juga pemula. Saya awal suka kenari dari tahun 2020 Maret. Cuman beliau lebih fighter gitu. Maksudnya lebih fighter tuh udah lihat sisi bisnisnya gitu, bukan cuman melihara, bukan cuman hobi. Tapi Rehan udah lihat peluang bisnis ya, Re ya? Iya. Soalnya ya dari Merlok, ternak Merloknya, kenari Merlok sebenarnya itu uangnya emang gede, itu dipakai lahan bisnis tuh menjanjikan. Betul. Gitu ya. Benar ya? Betul. Nah, saya aja yang udah lama main burung, tapi alhamdulillah kabeli itu Mercy cocokan budak. Apalagi Kim? Rete umur berapa?
Sekarang 20. Jir 20 tahun Kieu. 20 tahun udah main burung lah ya, main kenari. Gak takut disebut kampungan? Sebenarnya dari awal tuh teman-teman nanya, teman-teman kuliah teh nanya, nah daerah gitu main manuk, kos bapak-bapak, ya biasalah anak muda gengsi. Jadi cuman lama kelamaan dari cuan yang dirasain, misalkan dari pendapatan yang dirasain tuh ya bukan udah lain gengsi itu udah ditaruh di nomor 101 lah. Dan pengennya mah anak-anak muda yang lain juga jangan berstigma kalau misalkan main burung tuh pengangguran. Nah ya kayak pemalesan bapak-bapak ya. Tapi sebenarnya mah kalau diambil dari sisi bisnisnya bisa jadi uang. Betul setuju. Jadi emang ya seperti bahasan kita di episode sebelumnya, komoditas kenari itu komoditas bagus, peluang bisnisnya gede. Terus buat anak muda gitu kayak Ray yang sekarang baru 20 tahun, menurut saya sih nggak usah gengsi, ngapain juga gengsi gitu kan, buat mulai sesuatu gitu. Buat perut-perut sendiri. Betul, daripada jadi beban hidup bapak sama ibu kan mending usaha. Jadi mending usaha gitu. Jadi merintislah dari dini mungkin ya. Pelajaran yang kita dapat sekarang tuh, kita bakal ngulik nih Rehan merintis dari dini gitu, dimana pemain kenari mungkin notabene udah AA lah ya gitu. Udah berumur lah ya. Coba sekarang mah sebulan nih, kan awal tuh bulan Juni berarti. Awal sebelum bulan Juni kayaknya Maret deh. Mulai corona lah, mulai di situ udah mulai PSBB berarti ya, mulai pengen ternak kenari itu awalnya dari beli satu cuman buat cocokan lah di rumah. Tapi akhirnya ngelihat peluangnya gede, jadinya ya jadi bisnis. Ya cocokan teh ulah wae goblok. Hey, pertama ternak nih, beli emang udah langsung buat ternak apa buat hiasan teras aja? Pertama mah punya 3 ekor tuh buat hiasan teras, cuman lama-lama dari suhu lah umur tuh bilang kalau misalkan itu aya cuanan gede. Dari awalnya mulai bisnis yang kecil-kecil, misalnya burung kualitasnya medium ke bawah, ternyata udah ada cuannya lumayan lah, seekor 100.000 mah dari situ. Dari jual 1 ekor tuh dapat cuan 100.000. Iya, dari 1 ekor, tapi kualitasnya medium ke bawah. Tapi kalau udah medium ke atas, kerasa pernah ngejual paut 1.000 1 ekor. 1.000 tuh sejuta ya? Dari bahasa ini tuh 1.000 tuh berarti 1 juta. Berarti Rehan tuh pernah ngejual 1 ekor harganya 1 juta anak umur 1,5 bulan. Abis loloh. Mantap, berarti belum full, buntutnya belum full berarti, apa udah full? Belum. Udah pokoknya abis loloh, si burung itu langsung ada yang nawar, soalnya kan pas belajar dari kualitas yang bagus teh kayak gini. Ternyata mau digimanain pun juga kalau merek mah tergantung gen. Misalnya kalau gen bagus dengan harga yang mahal, nggak usah takut gitu, soalnya dapetin kualitas yang bagus juga. Setuju. Jadi pengalaman dari yang kemarin-kemarin ya Kiw ya, kita ngobrol sama senior Bos Ebel, Hendra Acuy, ketua BKRV, terus sama siapa juri BKRV itu Kuy? Adani Darus. Nah Adani Darus, semuanya setuju gitu kalau emang main merlok tuh dilihat dari gennya. Awalnya dari gen, yang paling penting adalah gen gitu. Bukan dari extra foodingnya. Rehan tahu kan di forum banyak yang non organik dan organik itu tahu kan? Tahu lah, itu mah sebenarnya jelema gabut gitu mah udah maksudnya dia mau digimana mau non organik mau organik pun anggapnya balik lagi ke gen. Mau segimana pun gennya bagus ya tetap kan karena juga bakal bagus. Berarti tanggapan Rehan mah udah fix aja. Yang paling bagus untuk di merlok itu kalau mau milih tuh gen ya. Gen. Dari gen misalkan indukannya ini. Jadi anakannya jelas gitu. Sekalian promosi BKRV kan, BKRV mau ngeluarin ring tuh Ki, ring BKRV. Udah jalan ya. Udah. Jadi kalau kalian nemu anakan atau PAUD dengan 2 ring ya, 1 ring peternak, 1 ring BKRV, itu indukannya bisa di cross check, ada sertifikatnya. Misalkan kalian tertarik sama ring BKRV, monggo di Facebook ada forumnya BKRV. Kalau enggak, lihat episode berikutnya barengan sama Om Hendra Acuy dan rekan-rekan ya Kiw ya. So Kiw mau nanya apa? Ngomong naonnya iya aing.
Ray, tadi kan banyak apa kata Rehan dari teman-teman kuliah banyak tanggapan buat apa sih ternak burung gitu kan ya, gengsi gitu. Nah sebenarnya kan ternak burung tuh nggak usah gengsi ya, bener nggak ya? Iya. Nah sekarang selama menjalankan breeding kanari merah ini, apa sih senang sama susahnya tuh? Senangnya mah kalau misalkan lagi ada yang netes lah, panen lagi panen. Cuman kalau susahnya kayak cuaca yang lagi sekarang. Terus kalau misalkan sebenarnya yang susahnya tuh kalau ada yang rusak harga kenari di Facebook tuh, ada yang rusak harga misalnya dengan standar yang jelek. Jadi si burung yang berkualitas bagus teh ikut ke bawahnya stigma orang kalau misalkan burung kualitas bagus jadi harganya itu jadi rendah. Oh iya. Padahal mah kan kualitasnya udah di atas harga itu udah sama kualitas. Iya. Jadi berbanding sama lah ya. Si harga sama kualitas berbanding sama. Iya sih. Jadi banyak saya juga nemuin Q di Facebook gitu kayak orang-orang yang nawar seenaknya, mungkin nggak tahu, dia mungkin belum tahu gitu, makanya masih awam. Nih kita kasih informasi di sini tuh bukan semata-mata buat menggurui kalian bahwa kita paling benar, kita paling tahu, nggak. Intinya burung bagus ya harga juga pasti bagus gitu, nggak akan mungkin burung bagus harganya murah kecuali si penjual emang benar-benar butuh duit, mungkin mungkin itu pasti ada kasus seperti itu. Nah, nama Cik ngeluarin uang untuk main kenari merah 40 jutaan 9 bulan dengan durasi 9 bulan. Udah dapet cuan berapa? Nah, itu. Sebenarnya kalau cuan pernah dihitung ya, tapi kalau misalkan anakan biasanya kan dari awalnya kandang tuh pindah dari kandangnya yang misalkan lembab pindah ke sini lumayan gede lah. Tadi ini cerita tadi alhamdulillah dapat sehari 2 juta. Sehari 2 juta tuh buat teman-teman. Kaliin 1 bulan, kali 1 bulan. Jadi apa ya, kita tuh saya pribadi lah ya, jangan kita, agak sedikit risih ketika ada orang bilang kalau main burung tuh kampungan. Main burung tuh pemalasan. Coba kalian pikirin pemalasan gimana. Saya aja tiap hari bangun jam 4:30 Q. Karena jam 8 tuh saya harus kerja, beneran kerja gitu. Pemalasan di mana coba? Saksi hirup. Pemalasan di mana? Jadi ya buat teman-teman jangan menyepelekan kita yang suka dengan hobi ini, dengan bisnis di sini. Kita nggak akan coba ngebuktiin apapun, tapi lihat aja lah gitu usaha kita, dan kedepannya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lainnya yang mau mulai, yang mau nyoba bisnis di kenari merah atau kenari apapun, terus yang emang mulai menyukai hobi kenari untuk pajangan di teras, monggo dihubungi teman-teman yang udah kita interview atau teman-teman nyari sendiri. Nah, kenapa mau tanya ke Rehan tuh kenapa memilih si merlok ini di luar cuan ya, di luar cuannya. Kenapa milih si merlok? Apa kan kenari ada F1, ada Yorkshire, ada Scott Fancy, ada Belgi Bosu ya, ada Giboso. Maksudnya kenapa jadi milihnya merlok gitu? Sebenarnya yang pertama mah bisa dinikmati dari warna ya. Yang kedua kayak ada tantangan ya, misalkan dari burung. Cekieu mah burung, padahal tantangannya tuh kita harus bisa ngebedain mana burung yang lebih merah, mana yang pakai big man, mana yang enggak gitu. Tantangannya lebih di situ sih. Jadi ada tantangannya lah, bisnisnya tuh selain dinikmati gitu. Iya. Kenapa nggak milih si red intensive awalnya? Red intensive mungkin dari peminatnya juga kurang ya, terutama apalagi kalau katanya dengar ya, kalau udah ambrol atau nggak udah ini bisa jadi pudar si merahnya. Si merah. Kalau udah mabung ya. Iya. Itu dibahas sama si Mas Pur ya di episode kita yang pertama. Karena saya juga pemula lah ya gitu, banyak nyari info juga. Si red intensive ini tuh punya pakan khusus. Iya, betul. Agar si merahnya tetap. Jadi pakan khususnya iya. Martabak goblok parah anjing tadi. Bahaya ieu mah, enggak si Kiki kerja mah lagi senang. Kalian kalau ngikutin episode kita dari awal ada perbedaannya. Episode 1 Kiki lagi galau, episode berapa. Nah, yang sekarang tuh
udah kena ya Kyo ya. Udah cair kayaknya nggak jadi cangkaleng lagi. Tapi Ray keluarga ngedukung Ray main kenari ini. Kalau orang tua sih basicnya emang gak suka burung ya. Basicnya emang bisnisnya bisnis kayak tekstil, kaos kaki dan lain-lain. Kebetulan orang tua bisnis terjun di kaos kaki kayak gitu. Cuman kalau misalkan kan saya modal nggak dari orang tua, dari uang jajan. Ngumpulin gitu? Ngumpulin. Oke. Dari misalkan dari cari otengan, dari awal tadi yang burung seekornya cuma dapat 50, 100. Nguliling lah awalnya dari situ, dari uang burung ke burungin lagi. Sebenarnya mah dari awal juga orang tua kenapa nggak bisnis clothing, kenapa bisnis cuman dari awal bisnis mikir pengen yang anti mainstream tapi cuannya gede gitu. Terus si bisnisnya pun bisa dinikmati gitu. Jadi orang tua pun mendukung akhirnya mah. Kalau udah ada hasilnya mah mungkin pasti mendukung ya. Iya pasti mendukung lah. Sekarang ini pertanyaan yang sama saya tanyakan ke teman-teman yang lain. Rehan pasti ngejual kenari untuk orang beternak kan? Maksudnya gitu. Untuk beternak ataupun untuk pajangan di terasnya. Rehan ada ketakutan nggak sih kalau nanti itu di orang lain si burung yang Rehan jual tuh lebih bagus misalkan, jadi orang-orang belinya ke sana, ada ketakutan ke situ nggak sih? Ada persaingan kan, jadi Rehan takut nggak sih? Kalau misalkan dalam persaingan semua bisnis juga ada kompetitor ya, cuman di gini mikirnya kalau misalkan kita punya kualitas bagus ya kenapa harus takut gitu. Jadi yang paling diutamain di kandang ini tuh ya udah harus main kualitas, walaupun misalkan ada salahnya lah, tapi seenggaknya udah meminimalisir si kualitasnya harus bagus, jadi orang pun bisa ada feedbacknya lah ke kita, jadi dengan burung yang bagus, dengan burung jadi orang pun bisa menikmati hasilnya. Berarti nggak takut ya, persaingan mah itu mah udah biasa ya, namanya bisnis mah persaingan. Enggak, persaingan mah udah biasa. Jadi dalam bisnis mah banyak persaingan, nggak usah takut lah ya, bener nggak? Yang penting mah kita udah fokus ke satu bisnis itu, yakin udah pasti dapat gitu jalannya. Kiki nunanya berarti. Ray, ini dalam ternak si kenari merlok ini selama 9 bulan ya? Iya, 9 bulan. Udah ngasilin berapa anakan, Teh? Kalau anakan dari awal sih maksudnya masih sedikit kan, karena emang belum masih belajar dari cuaca, dari yang lain-lainnya gitu. Cuman pada dasarnya Rehan mikir kalau misalkan kualitasnya bagus dengan anakannya, jadi nggak ngincer-ngejar anakan banyak gitu. Yang penting ngincernya si kualitasnya itu yang bagus gitu. Berarti Ray lebih ngincer kualitas dibandingkan kuantitas. Iya. Sedikit nggak apa-apa asal cuana gede. Iya, kayak gitu. Iya. Ini sama apa enggak? Ini total ada berapa box di kanari ini? Total ada 12 box. Cuman kalau misalkan dari box yang kosong ada, kalau ditotalin ada 18 box, cuman dari kemarin si betinanya tuh dijual-jualin. Pengen emang upgrade materi dengan kualitas yang udah medium ke atas lah. Oke, berarti kesibukan Rehan sekarang di dunia kenari teh hunting berarti? Iya, hunting. Sekarang lagi mulai upgrade materi yang bagus-bagus lah. Nanti BKRV kan katanya ada mau ada event lagi nih tahun ini. Nanti Ray mau ikutan si BKRV? Pasti harus ikutan, soalnya biar branding lah ibaratnya. Kalau gue nggak juara tapi kan seenggaknya berpartisipasi buat ngeramein sini komunitas ini gitu. Oke. Kemarin mau bareng bawa burung bawa burung, cuman dari awal di Moe bareng teh kualitasnya teh masih standar kan, masih medium. Pas itu tuh kan Moe bareng tuh kontes pertama. Jadi saya juga lihat iya. Mane mabok. Ente mane anjir mabok mah. Jadi mana Jadi nggak tahu di kontesnya sama Ombur juga kan. Emang itu mah guru lah terbaik. Cuman dari pertama kieuhan manuk nu halus teh. Jadi di si Moe bareng tuh Rehan baru lihat kualitas manuk bagus tuh kayak gimana. Jadi kan dari berbagai banyak burung yang ikut kontes. Rehan lihat manuk nu halus teh kelas kieu gini. Jadi baru tahu emang kontes pertama suasananya tuh vibes-nya tuh kayak gitu ternyata. Itu Rehan suka nggak sih? Maksudnya ketika datang ke kontes, ke event itu tuh kan Rehan pemula ya, sama saya juga waktu itu ikut sama Rehan bareng-bareng pertama kali datang ke kontes merlok ya.
Kalau kata Rehan si kontesnya tuh kayak gimana sih, seru atau anjir bosenin atau gimana gitu? Seru lah. Pertama dapat banyak orang kenal baru lah, orang baru kenal, terus silaturahminya nyata. Kalau burung tuh memperpanjang silaturahmi lah, dari orang yang gak kenal jadi kenal. Terus gak ngebosenin, soalnya kalau buat Rehan pribadi jadi ada tantangannya tuh ya gini dari melatih mata. Jadi kita ngebahas mulai bareng ya, dulu kita bareng ya Rey ya. Iya, bareng. Saya, Rehan, Kiki. Kalau saya mah di bak mandi. Mas Pur, terus siapa lagi ya Rey, banyak lah teman-teman yang lain. Tapi ya itu ketika saya datang tuh, wah, sama si A Kasep. A Kasep jangan lupa, iya Bosiana. Jadi waktu kesana tuh emang seru bener tadi kata Rehan, silaturahminya nyata. Seru terus... kalau nggak mabok mah diwasek ya. Jadi pas kemarin kita di sana tuh emang seru lah, banyak pengalaman yang ternyata gini, ternyata ini, burung bagus tuh ini gitu. Terus cara juri nilai burung pun saya baru tahu kan kemarin pas di sana. Nah sekarang saya mau nanya nih. Saya aing heula. Mangga. Aing heula. Mangga. Aing kan cicingan. Gampang we ya. Mam heula ya. Rey, nah pas di acara mulai bareng itu kan Rey bawa burung berapa burung? 2 burung. 2 burung. Kan kata Rey bawa kelas medium ya, gitu yang Rey. Nah, sambil belajar mata, ngetes mata di sana. Menurut Rey pas di mulai bareng itu Rey ada ketertarikan nggak beli burung di acara itu gitu? Sebenarnya nggak ada ketertarikan emang nggak ada. Tapi Rehan teh udah ngincer di Pascal ayah ya Bandung ada jangan. Nah baru Pascal wae. Kan Bandung tuh luas, nggak di Pascal aja peternak tuh banyak tuh. Naon sih Pascal? Emang sih di Pascal. Naon sih di Pascal tuh? Sih di Pascal penasaran. Ya terutama kalau misalkan Rehan kan dari awal belajar ke Pascal kayak Nes tombol. Cuman dari orang yang enak, terus si burung-burungnya teh, iya Han burung berkualitas teh. Pertama emang orangnya juga baik lah, burung-burung burung-burungnya juga berkualitas gitu. Walaupun misalkan burungnya ada yang di bawah medium, tapi kan seenggaknya si Om Purnya teh ngasih tahu iya mah manuk halus gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu gitu ya, ini bagus, yang ini enggak gitu. Yang ini worth it untuk kita beli, yang ini enggak, emang gitu. Tapi kerasa juga sama saya sendiri sih bahwa di Pascal itu saya nggak promosi ya? Nggak promosi, nggak ngurang-ngurangin, nggak ngelebih-lebihin gitu. Tapi emang orangnya tuh baik gitu. Ke yang pertama mau main burung juga dia saling gitu orangnya. Nggak ngejeblosin. Makanya kalau untuk teman-teman yang ingin belajar silahkan banyakin main ke peternak-peternak yang ada di kota kalian lah gitu ya katakan. Nah, pelajari dari situ peternak-peternak itu seperti apa, ambil ilmunya. Pasti saya yakin peternak-peternak di luar Bandung juga pada baik, orangnya pada ingin terbuka. Enggak pelit ilmu lah. Ya, enggak pelit ilmu. Kayak teman saya mah pelit ilmu. Saha? Mane? Goblok. Sarap sih mah. Tapi ya maksudnya nyambung ngomongan Kiki tadi, banyak lah gitu peternak kanari merah di Bandung juga gitu, nggak cuman Pascal aja. Cuman pada akhirnya kalau memang udah sreg di situ pasti gitu kayak samalah kalau kita ke tempat cukur lah. Iya betul. Kalau ke tempat cukur kan pegangan gitu, mau dicukur sama si itu terus-terusan kalau gitu. Kalau dia cukur, kalau saya ke apotek, ke dokter, dokter mana yang nebus dado sih. Jadi jadi aing poho tadi rek nanya naon. Paling mahal beli burung di angka berapa? Merlok paling mahal. Sekarang kalau misalkan dari awal sampai sekarang paling mahal. Paling mahal 1 ekor berapa gitu? Beli di angka berapa? Ya 5 juta ke atas lah. 5 juta, berarti bisa nyampe 10 juta dong 1 ekor? Bisa kalau udah burungnya bagus, kalau kata Rehan, ini mah burungnya kapake lah. Nah itu pasti 5 juta ke atas. Enggak sayang ngeluarin uang segitu. Pasti banyak pertanyaan kan dari teman-teman Rey atau dari keluarga. Ngeluarin duit misalkan ya 10 juta untuk beli 1 burung enggak sayang gitu. Meskipun itu uang Rey sendiri gitu. Meskipun itu duit Rey sendiri gitu. Enggak sih, enggak sayang, soalnya pertama kualitasnya tuh pertama bisa dinikmati. Kedua
ya jadi cuan badak gitu. Jadi emang misalkan burung udah harga segitu, merlok di harga di atas segitu, itu burung udah jarang gitu. Kalau buat bisnis juga itu termasuk branding nama gitu lah. Berarti ya maksudnya uang spending duit 10 juta itu bukan untuk foya-foya tapi untuk modal. Iya, benar-benar untuk modal, untuk bisnis. Memulai bisnis agar si cuannya lebih kerasa kali ya. Asal kitanya benar-benar menekuni bisnis itu gitu ya. Ya semua bisnis ya asal ditekuni ya pasti ada jalannya gitu. Jangan contohnya lah kayak saya gitu ya. Dulu saya nakal. Sekarang masih nakal. Sekarang nakalnya udah stop. Dulu saya main burung sama merlok juga tapi sampai sekarang nggak ada hasilnya karena ya itu terjerumus oleh obat-obatan. Janganlah teman-teman ya sampai gitu turun ke narkoba, jangan. Contohnya saya balangsa. Jadi emang opsinya ya ini gitu, ketika kalian berumur masih tergolong muda, si bisnis ini tuh jalan positif yang bisa kalian ambil daripada kalian ya kayak si Kiki tadi gitu terjerumus ke dark age. Jangan. Nih saya sekedar curhat lah di konten ini gitu ya, Rehan ya sekedar curhat, berbagi pengalaman gitu. Rehan juga masih 20 tahun. Untuk kalian-kalian yang mau bisnis ya masih seumuran Rehan gitu ya, umur sih nggak dibatasi, yang bebas-bebas wae gitu ya, asal tertarik sama ditekuni. Nah di ternak burung kenari merah tuh sebenarnya emang enak sih saya lihat juga si circle-nya bagus. Iya, circle-nya bagus gitu dan meluaskan silaturahmi gitu. Jadi nyari uang tuh gampang gitu. Loba dulu rezeki. Banyak saudara banyak rezeki gitu. Iya. Berarti kita ngomong tadi ngebahas soal paling mahal, paling murah, udah. Pernah nggak sebelum ketemu Pascal ya? Iya. Rehan datang ke suatu tempat dan ngerasa ketipu atau treatment dari yang punya kandang tuh kurang. Kan aing nanya kasih Rey. Udah saya syuting, sebelum syuting ya teman-teman dia udah bilang. Aing bocorkeun. Jangan spill bahaya. Mending pernah atau kalau saya pribadi misalkan kalian nanya ke saya pernah datang ke suatu kandang yang terkenal di Bandung, saya nggak akan sebut. Dan treatment dari yang kerja, kebetulan itu yang kerja bukan yang punya, kurang enak, kurang enak lah ya gitu. I know. Saya dicuekin, ngerasa nggak punya uang mungkin untuk beli, mungkin penilaian mereka saya nggak punya uang untuk beli burung, jadi dicuekin, bener-bener dicuekin gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa, saya nggak akan beli burung di sini gitu. Nah, ini mah masukan dari saya ya, buat para peternak atau penjual apapun, kalau ada konsumen ya ramah lah, jangan dicuekin. Kalau konsumen itu mau nanya-nanya ya jawab aja gitu. Jangan kalian bisnis tuh nyari konsumen cuman yang mau beli doang. Orang juga sebelum jatuh ke bisnis itu pengen mempelajari dulu. Betul, jadi jangan punya prinsip orang ini mah kesini cuman pengen ngeliat aja tapi beli enggak. Nah itu banyak jangan stigma kayak gitu. Kalau Ray pernah nggak datang ke kandang siapa gitu, jangan disebut lah, kayak yang ngerasa diremehkan lah. Sebenarnya bukan diremehkan ya, karena dari awal Rehan gak tahu maksudnya ini merlok tuh apa yang dicarinya, apa bunyi pertama mau bunyi mungkin cuman pas pertama adalah di luar Bandung, itu lagi pertama banget lagi pengen beli burung kenari buat ngurus di tadi kan, pengen ada cocokan lah di rumah, pengen ada peliharaan, datang uang cuman pas-pasan, hayang burung nu bagus, bersuara, pas dibawa ke Bandung, di jalan ke Bandung ternyata itu. Oh berarti iya kalau zaman dulu mah, zaman saya waktu kecil banyak penipuan yang menjual burung, bawa di kertas kayak gorengan gitu. Iya. Burung masih ada itu di pasar burung, masih ada itu di pasar burung masih ada. Suaranya tuh dari handphone si anjing. Kalau dulu matiin wompen. Jadi dulu beli berapa itu pas beli burung nutenya eta? Ada 1 juta. 1 juta? Satu ekor. Iya, jadi emang pas merlok.
Oh. Jadi nyesek, tapi pas nyesek nanti jadi motivasi orang kudu neangan peternak nu balik. Betul, berarti jadi lebih teliti lagi. Iya, kan? lebih teliti lagi. Oke. Dan ternyata dapat ya si peternak. Dapat, alhamdulillah. Siapa sih peternak Pascal teh namanya? Aduh, nggak tahu salahnya. Jadi Kalau salah ulah disebutkan aya keur boga duit. Jadi gini guys, kalau saya boleh spill sedikit, di Pascal emang barutut, ya. Enak baru tuh beak nu harusnya beak kabeh. Karena yang bagus-bagusnya pada diambil ini nih sama ya no di Pascalna kieu we ngalamun nama nu kain baru tuh. Pernah dulu saya main ke Pascal, kebetulan ada Haji Hasna. Beliau bisik-bisik kieu ke saya. Di Pascal burungnya jelek-jelek ya. Tapi enggak kok, maksudnya ya itu mah bercandaan kita aja. Kalian mau main ke Pascal mau main aja lah. Terus misalkan kayak sebelum episode Rehan ini tuh banyak banget kita nge-review lebih ke senior lah ya, lebih ke senior di Kenari Merah lokal di Bandung. Misalkan kalian butuh referensi ke sana ya ditonton aja episode sebelumnya. Saya mau nanya nih, Rehan punya pacar? Punya. Support nggak? Apa nanaonan sih mana ya? Ngapain sih kamu main burung gitu? Sebenarnya kalau pacar support aja ya sampai mau akhirnya pengen ngebeliin burung yang bagus yang juara. Duh, kieu mana kudu neangan kabogoh nu siga kitu kieu. Ulah kabogoh aing nonton. Oh, siap. Ya teh aing anjar balikan karek 4 poe. Jadi gimana? Pas awalnya kan dari awal dibawa ke peternak ke Pascal tuh dilatih juga burung awang ya. Rehan teh kan mata ada minus lidris. Belajarlah dari si pacar teh ngomong, "Iya nu halus mah." Oh, oke. Nah, jadi emang udah dari situ keyakinan, alhamdulillah kalau emang bagus, misalkan ambil lah manukna dek teu boga duit teh ambil kudu kumaha nyicil ge kembae sana penting mah jadi branding namanya naik. Iya. Dan akhirnya kejadian kemarin juara 3 parental. Wih, mantap. Tapi bentar, itu pas pertama beli di Pascal pacar yang milih? Pertama pacar yang milih, maksudnya dari awalnya ini weh. Dia yang nunjuk itu beli yang ini. Iya, awalnya beli. Dibeli. Pas setelah parental dibeli langsung habis bawa piagam. Sugante langsung dibeli didinya kieu. Eta mah antara sieun karena kabogohna nu milih atau emang mau teu dibeli aing sin diputus. Mau rek dibeli aing teu bawa duit. Tapi ya so far gitu sampai sejauh ini pacar ngedukung ya? Ngedukung sampai akhirnya dia juga kalau misalkan dia punya modal dari orang tuanya bisnis, ntar pengen nyimpen di sini beberapa pasang gitu. Tapi cuannya dibagi-bagi. Kayak jadinya kayak investor gitu. Iya, kayak investor gitu. Nah, kieu teh yang sebalikannya. Kayak deui mun urang beuki parah mun urang ngomong ke soal kabogoh mah nya. Bahaya we. Untung atuh ke dicarekan. Iki. Oke, iki dek nanya naon deui ya mana dah? Reng. Selain bisnis ternak burung merlok, apa ada lagi bisnis yang Rehan jalanin? Sebenarnya mah orang tua bisnis kaos kaki. Nah, nanti pengen ngelanjutin ke situ sih. Cuman pengennya di bisnis merlok tuh pengennya sampai kayak YouTubers yang tentang flora dan fauna itu jadi ngeblow up nge-endorse itu ke depannya pengen banyak project yang momentumnya pas gitu. Jadi stigma orang kalau misalkan beli Kenari merlok teh ulah daek murah wae gitu. Iya. Kita harus menyesuaikan lah ya beli burung, misalkan kita punya uangnya 500.000 ya beli burungnya 500.000 gitu, jangan sampai memaksakan. Jangan nyusahin diri kita sendiri. Kalau punya uang segitu ya nyari burung dengan harga segitu gitu. Terus buat teman-teman penjual gitu, teman-teman odengers lah yang jual atau teman-teman peternak, ya itu tadi misalkan kita ngebahas soal masalah saya tadi yang datang ke suatu kandang di Bandung itu, mending ya ramah tadi kata Kiki, terus jujur lah ya, gitu kayak Rehan tadi. Terus kan Rehan sekarang udah menjadi penjual bukan pembeli. Betul. Kesel nggak sih, kan pasti banyak yang nanya tuh, ini berapa, di inbox aja ini berapa. Kalau banyak yang nanya-nanya gitu suka kesel nggak sih? Sebenarnya kalau kesel enggak ya, soalnya karena kita harus bisa ngejelasin lah yang namanya bisnis. Jelasin kalau misalkan dengan harga segini ya jangan dinegonya segini, soalnya kita punya standar kualitas yang bagus gitu.
Jadi nggak masalah ya banyak Iya, yang nggak nanya masalah. gitu. Oh, Kan masih banyak orang yang awal belum Betul, tahu betul, merlok betul. tuh sebagus apa, semahal apa juga belum tahu. Jadi nggak apa-apa ya gitu teman-teman, misalkan nanti ketemu Facebooknya Rehan terus nanya-nanya mau beli atau mau sharing aja nggak apa-apa kan? Iya, gitu. nggak apa-apa, sharing. Saat tanya jawab, soalnya kalau saya pribadi sih saya juga masih belajar gitu. Kemungkinan kalau untuk bertanya lebih dalam bisa saya arahkan gitu. Tapi misalkan mau nanyanya ke saya yang enggak gitu. Itu Kalau mungkin ke saya juga nggak apa-apa. Ya, Kalau mau nanya ke saya juga nggak apa-apa, asal bawa nanya apa? cewek. Aku geus bawa kamu kok. Oh, maaf yang. Jadi ya udah sih sebenarnya apa yang saya pengen kita tanyain, kita sharing ke kalian dari Rehan tuh udah kita tanyain semuanya ya, hampir Nah, semuanya. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran kandangnya Rehan nanti ada di videonya ya. Betul, di deskripsi ada ya. Deskripsi ada. Nah, Sama ini langsung Facebook, aja alamatnya di mana ini? alamatnya Reh. Di Cikapundung dekat Jalan Bancai. Intinya itu dekat alun-alun Bandung lah. Patokannya lah nu paling gampang, misalkan mau ke Rehan mau parkir motor, parkir mobil, paling enak parkir dekat apa? Nah, buat teman-teman terutama di Bandung, di luar kota Bandung juga udah pasti tahu lah. Itu paling gampang mah Fox naon teman. Oh, lunar. Lunar banjir eta. Tapi langsung kadinya parkirnya unggul. Parkir unggulnya, tapi entong asup ka lunar entong, Nah. tapi mun boga duit leuwih nya teu naon. Di inilah masjid apa ini teh? Alun-alun Bandung, dekat Masjid Pasar Baru lah. Nah, dekat Dulu mah Matahari ya itu Iya, ya, Matahari. ya. Oke, terus Facebooknya apa, Rey? Facebook ada dua sih sebenarnya, ada Facebook pribadi sama ada Facebook kandang khusus Nggak kandang. apa-apa. Nggak apa-apa, Ada dua-duanya aja. Facebook pribadi Raihan Ramadan. Kalau misalkan Facebook kandang Ray Kenari. Instagram. Instagram Ray Kenari juga. Ray Kanari. WhatsApp. 081 321 554522. Itu langsung ke Rehan apa ada admin? Langsung ke Rehan. Langsung ke Rehan. Jadi kalian kalau mau ngobrol-ngobrol langsung ke Rehan bisa ke nomor tadi. Kalau kurang jelas nanti ada di deskripsi semuanya. Paling gitu aja. Nah, sebelum penutupan nih, Rey. no. Kasih apa ya? No. Buat teman-teman motivasi buat teman-teman. Sebenarnya kalau buat umuran saya, ya seumuran saya karena saya terjunnya di umur 20 tahun di bisnis burung ini, nggak usah gengsi lah. Pertama pelajari dulu, misalkan mau ternak kenari merlok tuh udah emang cuannya gede. Betul. Pelajari dulu sebelum mau mulai bisnisnya. Soalnya takutnya kan sekarang burung kenari merlok tuh bisnisnya maksudnya warnanya beragam gitu ya. Betul. Karena kata kita merah tapi belum tentu pas datang jadinya merah gitu. Apalagi sekarang banyak HP yang mendukung, jadi burung itu jadi semakin naik. Bagus. Ya. Pelajari dulu lah, pelajari dari misalkan dari mata, banyak main ke peternak, cari peternak yang emang ilmunya bisa disalurin juga gitu. Jadi nggak usah takut gengsi karena ya profitnya lumayan lah buat masa depan lah buat ya. masa depan. Oke, Rehan tuh ntar jurusan apa sih kuliah? Nah, kuliah. Jurusan bisnis internasional. Oh, nyambung lah ya, mudah-mudahan nanti Rehan bisa impor merlok, Nah, mudah-mudahan. siapa tahu lah ya. Jadi kan beliau mempelajari secara teori nih, Kan jadi bisnis internasional. Dia ternak merlok bisa go internasional. nah, amin. Ya paling gitu aja sih. Ya. Semua yang udah kita mau tanyain sudah kita tanyain. Paling kita ke teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe. nah, paling gitu aja Han. Hatur nuhun pisan Siap. waktunya, Ya. makasih. Sama nanti, jadi kita tuh tiap posting di YouTube tuh ada video pendek, ada video full. Jadi video pendek tuh saya pakai untuk nge-review kandangnya, kita lihat nanti. Jadi kalau kalian pengen tahu kondisi kandangnya, koleksi burungnya Rehan, nanti ada di video pendek itu. ada video Jadi pendeknya. video panjangnya tuh tayang setiap hari Sabtu jam 12. Ya, jam 12. Ya, pokoknya si channel Indo Unggas ini tayangnya setiap hari Sabtu ya, tepatnya jam 12 siang. Nah, ya udah cukup Yuk, segitu cukup, ya. yuk Nah, kita lihat-lihat burungnya ya, Rehan. yuk. Terima kasih Terima kasih Unggas semuanya. Mania. Hatur nuhun. Assalamualaikum.